sayangi dia. Habis sholat kirimi Fatihah. Bener? Apa? Kirimi Fatihah. Anakku kirimi Fatihah. Habis itu berdoa, ya Allah sembuhkan hamba, angkat penyakit hamba dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jiwaku kupasrahkan kepadamu ya Allah. Tahu dah? Artinya apa? Tiru kan? Al jahiluna mauta qabla mautihim. Kudu iku wis mati sadurunge itu bukan lagi mati itu artinya tidak ada. Mati itu ada apa tidak? Tidak ada. Berarti kalau hidup ada. Adanya dia sama saja tidak. Bahkan itu lebih dari itu. Adanya dia itu merusak. Adanya dia itu membebani orang. Adanya dia itu meribetkan banyak orang. Adanya dia itu membuat takut banyak. Adanya dia itu bikin jantung orang tua jadi bocor. Jantung orang tuamu bocor. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'adzin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ansyadana asy-syekh al-imam al-ajal Dhahiruddin Muftil A'immah Hasan ibn Ali al-Ma'ruf bil Murghinani telah membuat syair atau melakukan kepada kami siapa Syekh Husain Al-Imamu Al-Ajalu yang agung, Dhahiruddin menjelaskan atau menampakkan keyakinan agamanya. Muftil A'immah yang menjadi muftinya para imam, Hasan ibn Ali, yaitu Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Murghinani, bangsa al-jahilu na mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Al jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahiluna, adapun orang-orang yang jahil, bodoh. Mauta itu sepertinya kayak orang mati. Qabla mautihim, sebelum kematian. Al-jahil wal alimuna, dan adapun orang-orang alim atau orang yang berilmu. Wa in mati, walaupun sudah mati mereka alim, wa ahya'u, maka tampak seperti hidup. Wa fil jahli, dan itu tetap di dalam sifat kebodohan. Qoblal mauti, sebelum mati. Mautun, hakikatnya kayak orang mati.
li ahlihi bagi masyarakatnya atau keluarganya jahli. Fa'atsamuhum maka adapun jasad mereka qoblal kuburi sebelum dikubur, kuburun itu sudah tampak. Namro'an lam yahya bil ilmi mayitun walaysa lahu khinan nusuri nusuru wa innam ra'al lam yahya bil ilmi mayitun walaysa lahu khinan nusuri nusuru wa innam ra'al sesungguhnya seseorang lam yahya yang tidak hidup bil ilmi dengan pengetahuannya mayyitun itu persis kayak orang mati. Walaisa dan tidaklah ada lahu baginya imra'at hinan nusuri sebelum dibangkitkan dari kubur. Nusurun seolah sudah bangkit dari kubur. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Ayo. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Wadul jahli maitun wa huwa yamsi ala thara yadunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Wadul jahli maitun wa huwa yamsi ala thara yadunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Akhul ilmi adapun orang yang mempunyai ilmu hayyun khalidun. Hayyun khalidun itu seolah hidup selamanya ba'da mautihi meskipun setelah kematiannya. Akhul ilmi. Wa awsaluhu dan adapun tulang-tulangnya akhul ilmi tahta turabu tertanam di bawah debu atau tanah. Tahta turabi tersimpan atau tertanam di bawah tanah. Romimun itu jadi debu atau jadi pasir. Wadul jahdi dan adapun orang yang mempunyai sifat kebodohan maitun itu seolah kayak mayat bangkai. Wa adapun mayat itu yamsi berjalan-jalan ala saro di atas bumi. Yadunu yang menyangka. Siapa itu? Dul jahli minal ahya'i bagian dari orang-orang yang hidup. Wa adapun dul jahli adibun itu sama saja tidak ada. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahiluna. Al-jahiluna. Adapun orang-orang yang jahil. Adapun orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh. Mauta itu seperti orang yang sudah mati. Mauta itu seperti orang yang sudah mati. Qabla mautihim meskipun sebelum kematian al-jahilun. Sebelum kematian al-jahilun. Sebelum kematian al-jahilun. Wal alimuna dan adapun orang-orang yang berpengetahuan. Wal alimuna dan adapun orang yang berpengetahuan. Wa in matu meskipun mereka sudah mati. Wa in matu meskipun dia sudah mati. Wa ahyaun maka tampak seperti hidup. Maka tampak seperti hidup. Dah. Al-jahilun itu jamak dari jahil. Maknanya
orang yang tidak punya pengetahuan, berarti bodoh. Dulu kau punya mata, lahir tidak bisa melihat, punya telinga, lahir tidak bisa mendengar, punya mulut, lahir tidak bisa berbicara, punya kaki tidak bisa jalan, punya tangan pun tidak bisa memegang. Begitu tampak putih bersih, tetapi di satu sisi tidak ada yang fungsi. Alasan kalian menjadi bodoh dan tidak menjadi berpengetahuan bukan karena membiarkan fitrah itu tidak tertulis. Fitrah itu artinya putih seperti kertas. Mulut diolesi madu supaya kalian mulutnya bisa merasakan manisnya madu. Menangis, lalu setelah merasakan manisnya madu lalu diam. Sejenak lagi menangis lagi, dileleti madu, kemudian diam lagi. Apa artinya? Bahwa siapapun manusia dilahirkan di dunia tidak ada yang menginginkan mulut menjadi pahit. Apa? Mulut menjadi pahit. Di waktu kecil kau lahir menangis, lalu dileleti madu, kemudian kamu kecap-kecap merasakan manisnya madu lalu diam. Terus dikasih pisang raja kalau tidak ada madu, atau pisang untuk gaji, atau pisang apalah, kemudian dikasih, dikonsumsikan, semula nangis, kemudian itu artinya tidak ada manusia pada fitrahnya menginginkan menjadi mulutnya pahit. Coba kalau itu bayi, kenapa menangis? Ya biasa, oh kali belum dileleti madu, coba dileleti yang pahit-pahit seperti apa namanya, dikasih daun pepaya, tambah nangis ya kira-kira? Tambah nangis. Atau begitu lahir, kenapa nangis mah? Kali lapar kali. Ada bayi lahir langsung makan nasi? Pasti yang diinginkan adalah yang halus-halus, yang manis-manis, yang cair-cair. Selalu menginginkan kata-kata yang indah, yang halus, yang enak dirasa, mudah dipahami, lalu menjadi pengetahuan. Itu mulut. Maka kata yang kasar, keras, pahit berbeda. Kata tegas itu beda dengan kasar, keras, beda. Artinya kalau tegas meluruskan sesuatu yang beda. Kalau kasar dan keras artinya memang ada karakter, ada sifat. Contohlah kecilnya dibulani gedang, dideleti madu gede-gede, karena dengan orangnya udah apa-apa sih maka kayak asu, apa-apa sih asu, mesti kasih asu. Dan berarti orang ini dulu ngapain? Di sini apa-apa orang di leleti artinya bahwa orang itu harga dirinya ada pada mulut. Karena mulut adalah tempat penyampai pengetahuan. Berbeda dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Tampak dari mulut, punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan tampak dari. Tentu orang yang punya pengetahuan akan mampu menunjukkan jalan, baik jalan hidup maupun solusi masalah.
masalah. Kenapa? Dia tahu. Itulah sebabnya dia menunjuk. Kenapa? Dia mengerti dan paham. Itulah sebabnya dia memberikan solusi pada setiap masalah. Berarti betapa pentingnya orang tahu. Tetapi betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Ini kata lain dari orang tahu berarti tidak. Kata lain orang tidak tahu berarti kata lain dari mata adalah tidak melihat. Orang tidak tahu berarti tidak melihat. Orang yang tidak melihat berarti buta. Orang yang tidak melihat berarti buta. Orang buta berarti tidak melihat. Sama kan? Itulah sebabnya mautun. Dia kayak orang yang mati. Orang yang mati itu seperti apa? Pertama, orang mati tidak bergerak, punya mulut, tetapi tidak pernah ada mayat bicara. Apa nenggonmu pernah ada mayat ngomong? Nah, ada mayat ngomong luar biasa itu. Tiba-tiba dikunjungi banyak orang takziah, bergelar Allahu Akbar, kira-kira sing takziah lagi ora. Ana mayat gebor Allah Akbar. Atau baru disolati, imam lagi sedang khusuk-khusuke, para takziyin sedang mengikuti sholat mayat, tiba-tiba mayitnya takbir Allahu Akbar. Lari kira-kira mayitnya. Yang lari mayitnya apa yang sholat? Yang mensolati. Ini dia hidup tetapi hakikatnya kayak orang mati. Berarti dia ada seperti tidak ada. Dia kok ada? Ya ada, memang dia ada. Iqbal ada? Ada. Kok kamarnya seperti kayak tidak ditempati? Apakah dia tidak pernah di kamar? Oh, tidur terus dia di kamar. Tetapi kok seperti tidak terawat. Terus baunya busuk. Berarti dia ada di kamar sama dengan tidak ada di kamar. Paham gak maksudnya? Jadi kowe ono, tetapi kaya ora ono kowe yo jalan, ora ono kowe yo jalan. Kadang-kadang kowe marah, kowe wis kelakoni yang tidak diakui perilakumu, bahkan dinilai onomu kuwi padha karo ora ono. Tetapi kamu marah pada saat tidak dapat undangan. Soalnya apa? Kuwi diundang ya berjalan, ora diundang ya berjalan. Pasti yang dibahas tuh aku lagi berkah. Kau ingin ada yang diakui atau adanya kalian, tidak adanya kalian atau tidak diakui. Ini ada rumah besar, ada penghuninya, tapi rumahnya itu kotor semuanya, penuh sawah. Masuk begitu bau rumah itu. Berarti omah kuwi ana sing nggoni tapi padha karo ora ana sing nggoni. Maka dulu ada seorang wali disebut wali soleh. Begitu dia zaman Sunan Giri masih hidup, dia tukang bersih-bersih masjid. Itu tukang bersih-bersih masjid. Berarti kalau tampak masjid itu bersih sekali, berarti sedang ada siapa? Wali soleh. Dan itu dilakukan seumur hidup sampai dia jadi wali. Kenapa dia diakui jadi wali?
Karena setiap kali disebut Sunan Giri setelah sepeninggal wali soleh itu, umpama wali soleh di Jewure Mono, masjid itu resik terus. Umpama wali soleh di Jewure, masjid yo resik. Nanti malam-malam itu tiba-tiba ada orang nyapu, pagi-pagi sudah bersih, padahal dia sudah meninggal. Berarti orang menyangka bahwa wali soleh itu hiduplah lagi. Kalian, adanya kalian ini seperti tidak ada. Adanya kita itu seperti tidak ada. Kalau kita bodoh. Karena apa? Ya sama sekali tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang dipentingkan. Dia punya tenaga tidak berfungsi, dia punya mulut tidak berfungsi, punya telinga tidak berfungsi, punya mata tidak berfungsi, punya tangan, punya kaki tidak berfungsi. Mulut hanya berfungsi untuk bertahan hidup, telinga hanya berfungsi untuk mendengarkan, mempertahan emosi dan nafsunya. Mata juga sama. Setidaknya kau di sini aku merasa ada kau di sini. Tempatnya bersih. Orang-orang teman-teman yang perlu minta bantuan kau bantu. Begitu besok kamu pulang saya sebut kau di rumah jadi orang yang sama manfaatnya dengan di sini. Itu persisnya kayak wali paham enggak? Itu namanya keramat. Apa? Jadi orang bodoh itu sama halnya dengan orang buta. Punya mata tetapi tidak melihat. Punya mata tetapi tidak tahu. Punya telinga tidak mendengar. Sama saja tidak tahu. Karena apakah kamu mendengar suara? Tidak tahu. Apakah kamu melihatnya? Tidak tahu. Itu namanya orang bodoh. Maka dihukumi kayak orang mati. Artinya dia tidak lagi dibutuh. Kalau dia punya tenaga tidak bisa dibutuhkan, dia punya kaki tidak bisa dibutuhkan, punya tangan tidak bisa dibutuh, dia ada jalan ke sana, jalan ke sini. Maka adanya dia sama saja tidak ada. Kenapa? Tidak pernah ditanyakan teman-temannya. Dia hadir ya gitu-gitu saja, dia tidak hadir ya sama saja. Coba kalau dia berpengetahuan, pasti ditunggu temannya. Coba, mana dia tidak datang-datang? Ditunggu. Kalau tidak ada dia, berapa ini? Karena dia punya pengetahuan, dia difungsikan. Dia ono manfaatnya, ono gunanya. Maka setiap orang tua pasti berdoa agar anaknya hidupnya ada gunanya, ada manfaat. Karena kalau hidup ini tidak ada gunanya, apa kalian sanggup terus akan menjadi beban banyak orang? Kamu berapa umur? Lulusan terakhir apa? SMK negeri. Jurusannya apa? Elektronik. Kamu bisa apa saja di elektronik? Soal IT. Pernah membantu di? Nah, terus sekarang kenapa kamu diem sampai ke sini? Alasannya kamu kena sampai ke sini kenapa? Bener? Kamu udah bingungan, udah marahan, di telingamu udah ada halusinasi. Asalnya ada, sekarang sudah tidak ada. Coba kamu ke sini. Itu bawa apa? Turunkan dulu. Turunkan dulu. Kenapa dilepas?
Kamu jangan bingung. Ayo berdiri biasa, berdiri. Sini. Salaman. Berdiri biasa. SMK jurusan elektro. Sudah pernah kerja di Cilengsi, Jakarta. Asli rumahnya mana? Sudah punya istri? Asalnya udah punya? Anak? Belum sempat punya? Sudah berapa? 1. Kenapa sampai ke sini? Ingin mondok? Apa tujuan mondok? Perluas agama? Kamu sholat? Nanti besok mau puasa? Bener? Kamu sehat? Kamu udah pemarah? Kamu udah aktif? Kamu tahu kuncinya sehat? Tidak pemarah. Berarti sabar. Apa? Sabar. Di rumah pernah marah apa saja? Mukul orang? Mukul motor siapa? Sampai pecah. Mobil apa motor? Kuat tanganmu mukul motor. Betul, pengen tahu. Masya Allah. Udah gitu kamu nggak nyesel? Nyesel kan? Waktu itu minta maaf udah? Berarti tindakan salah apa benar itu? Salah. Kamu bodoh apa benar? Bodoh ya. Orang sepeda motor itu masih bagus kan? Kenapa kamu palu? Bodoh. Berarti kamu ini ada, bukan saja tidak ada, tetapi lebih kepada merugikan orang lain. Ya kan? Kalau adanya dia seperti tidak ada itu masih mending. Ini enggak, adanya dia bikin ribet orang kamu. Enak. Terus apa lagi pengalamannya? Pernah lempar-lempar, berkaca, mukul orang. Selain malu sepeda motor, apa yang pernah kau palu? Kau pernah malu atau pernah itu bantai kepala orang? Radio, cuman gitu-gitu aja. Apa alasannya kamu lakukan itu? Pusing? Nggak suka sama sepeda motornya? Masa pakai sepeda motor si palu? Radio. Kamu merasa nyesel ya? Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah menyesal, minta maaf dan kemudian itu diganti tentu, ya tak? Terus sekarang kamu ingin sembuh, tidak ingin diulang lagi, benar? Kamu udah sadar? Kalau udah sadar tak apa ini? Terserah lu, awas tak ganteng. Apa mu? Orang bodoh adalah melakukan sesuatu yang tidak berpikir dampaknya atau konsekuensinya, seperti perilakuku memukul atau memalu sepeda motor orang, meski sepeda motor orang baru beli dan milik satu-satunya. Berarti bodoh. Tindakanku adalah tindakan bodoh, tindakan yang salah. Bukan saja kami hidup, kami ada seperti tidak ada, kami hidup seperti orang mati. Akan tetapi lebih parah dari itu, kami hidupnya membebani banyak orang dan merugikan orang lain. Habis itu saya didenda. Benar didenda. Masya Allah. Kau sembuh ya nak? Ya nak ya. Oh saya enggak sama anak kau. Saya enggak.
saya mau berusaha sembuh ya. Baca apa? Sholat. Nah, waktu tidur, ya. Waktu sholat, jangan melawan perawat, ya. Awas loh, sampai Pak dengar melawan perawat, bisa tidak sembuh loh. Ya, benar? Nah. Ya, aku ingin tahu kamu ganteng. Terima kasih Pak Edi. Ya, beda motor di Palu. Ya, lucu kok, enak. Ya, kalau gitu udah nyampe sih. Karena kebodohan itu kalian dibawa ke sini supaya apa? Kebodohan menjadi pengetahuan bahwa apa yang kau lakukan adalah kerugian orang lain. Nah, kau tidak ingin hidup menjadi beban orang lain. Dulu kau punya istri, sekarang buktinya istrinya tidak mau sama kamu karena kamu kondisinya seperti itu. Anakmu kau sayang sama anak, perbaiki itu. Kasihan sama orang tua, masih orang tua, masih ibu, sayangi dia. Habis sholat kirimi Fatihah, benar? Apa kirimi Fatihah? Anak kau kirimi Fatihah. Habis itu berdoa, ya Allah sembuhkan hamba, angkat penyakit hamba dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jiwaku kupasrahkan kepadamu ya Allah. Tahu enggak? Benar ya? Itu artinya al-jahiluna mauta qabla maut. Apa? Artinya apa? Tiru kan? Al-jahiluna mauta qabla maut. Wong bodho iku wis mati sadurunge itu bukan lagi mati itu artinya tidak ada. Mati itu ada apa tidak? Tidak ada. Berarti kalau hidup ada. Adanya dia sama saja tidak. Bahkan itu lebih dari itu. Adanya dia itu merusak. Adanya dia itu membebani orang. Adanya dia itu meribetkan banyak orang. Adanya dia itu membuat takut banyak. Adanya dia itu bikin jantung orang tua jadi bocor. Jantung orang tuamu bocor. Ya kan? Coba, kamu dulu terakhir lulusan apa? SMP. Apa singkatan SMP? Sekolah maling pitik. Apa Bang? Bener kan udah lulus SMP? Bener. Alhamdulillah.